Kantor Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik ini menghanguskan sejumlah arsip penting. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan kantor Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar membuat api dengan mudah merambat dan meludeskan hampir seluruh bangunan kantor Desa Bitung Jaya. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik pada bagian dapur ini menghanguskan sejumlah arsip penting dan fasilitas kantor. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk menjinakkan api. Api berhasil dijinakkan setelah 3 jam proses pemadaman. Sempat ke sini menuju TKP, tapi dalam situasi kantor desa ini terbakar total, udah terbakar total. Udah dalam bahasa kemarin itu udah kelas koper, jadi udah full kebakar. Tadi upaya pemadaman, sekarang pendinginan dari damkar. Itu terkait penyebabnya masih dalam proses penyelidikan ya. Jadi tim identifikasi masih ngecek TKP. Nanti perkembangan lanjut mungkin kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Sementara itu, unit identifikasi Polresta Tangerang masih menyelidiki penyebab kebakaran kantor desa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa sebuah minibus di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Api tiba-tiba muncul ketika minibus hendak masuk kapal penyeberangan dini hari tadi. Kejadian berawal dari asap disertai api yang muncul dari bagian bawah mesin minibus. Diduga terjadi konsleting listrik. Beberapa petugas di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten langsung berusaha memadamkan api. Namun api dengan cepat membesar dan menghanguskan minibus dengan plat nomor 1074 NMQ. Ini tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Pengemudi dan sejumlah penumpang minibus berhasil menyelamatkan diri. Namun rencana menyeberang ke Lampung pun batal. Ada percikan api, kemudian kita cuma memadamkan lewat media APAR, Pak. Ini mobil pribadi apa travel, Bang? Ini mobil pribadi, katanya mau nyebrang ke... Buntut kerusuhan antar ormas di Bekasi, polisi menangkap 26 orang yang terlibat bentrok. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan kayu disita dari terduga pelaku. Buntut kerusuhan antar ormas di depan Mapolres Metro Bekasi Kota, polisi menangkap 26 terduga pelaku yang terlibat bentrok. Puluhan orang yang ditangkap merupakan anggota Ormas Gempa. Dari hasil pemeriksaan, pertikaian antar ormas berawal dari masalah penagihan utang piutang yang melibatkan anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu dengan Ormas Gempa. Karena ada kerumunan, akhirnya dari pihak Polres Metro Bekasi Kota menghimbau untuk bubar. Namun karena terjadi adanya keributan, akhirnya kami melakukan pemeriksaan. Ada beberapa ormas yang kita periksa. Sebelumnya pada Rabu dini hari, 2 kelompok ormas yaitu Gempa dan PBB terlibat bentrok di depan Mapolres Metro Bekasi Kota. Polisi membubarkan paksa kedua kelompok yang bertikai dengan menembakkan gas air mata. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan pelajar sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Jalan Banawula, Sinapoi, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kendari, Sulawesi Tenggara. Tawuran pelajar SMP ini dipicu saling ejek antara pelajar SMP 14 dengan SMPN 2 Kendari di Jembatan Teluk Kendari. Rekaman video yang beredar di masyarakat, belasan pelajar SMP tawuran di Jalan Banawula, Sinapoi, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saling pukul secara brutal hingga mengganggu pengendara yang melintas. Tawuran dipicu saling ejek antar pelajar SMP 14 dengan SMP Negeri 2 Kendari di Jembatan Teluk Kendari dan akhirnya mereka saling pukul. Tim kepolisian langsung menempatkan beberapa personil di lokasi tawuran dan 2 sekolah tersebut. Siapa-siapa siswanya yang terlibat, dan
diupayakan sebentar siang harus dibawa ke Polsek Abeli untuk diadakan mediasi, kemudian didamaikan. Sementara itu pihak sekolah antara SMP Negeri 14 dan SMP Negeri 2 Kendari telah mempertemukan belasan siswa yang terlibat tawuran guna mediasi perdamaian. SMP 18, SMP 2, informasinya ada SMP 2, kemudian MTS 2, SMP 14. Itu Pak, gara-gara apa itu Pak? Tadi setelah saya gali informasi, kejadiannya itu bukan spontan kemarin. Kejadiannya sudah beberapa hari kejadian di jembatan, ada pemukulan. Berlanjut, mereka mungkin tahu bahwa yang dipukul SMP 14, mereka membalas, sehingga didatangi di sini. Aksi tawuran tersebut menarik perhatian warga yang menonton sehingga timbulkan kemacetan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sekelompok warga membakar kayu di tengah jalan untuk menghalangi petugas yang hendak memasang patok batas tanah di perkebunan Karangnongko, Kabupaten Blitar. Warga menghalangi karena meminta seluruh tanah perkebunan diberikan pada warga. Aksi penghadangan warga dengan membakar kayu dan ban di tengah jalan berhasil digagalkan kepolisian. Warga dusun Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ini menghalangi petugas yang akan memasang patok batas tanah perkebunan Karangnongko. Pemasangan batas tanah ini sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Blitar pada 20 Januari lalu. Dari 223 hektar lahan yang dimiliki oleh PT Veteran Dewi Sri, warga sudah diberikan 133 hektar. Namun warga meminta seluruh tanah dikelola warga. Hari ini sudah menindaklanjuti kesepakatan dari BPN dan GTRA, sehingga hari ini seharusnya kita melakukan pemasangan batas. Hasil keputusan bersama nanti proses hukum lebih lanjut nanti akan berjalan, ya, karena ini permasalahan ini dari berbagai pihak itu nanti akan kita undang, ya, karena memang permasalahan ini juga perlu ada dukungan dari semua pihak. Pemasangan patok akan kembali dilaksanakan setelah ada jaminan keamanan dari pihak kepolisian. Padahal dengan pemasangan batas tanah justru memudahkan warga mendapatkan sertifikat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pemberitahuan berita bohong tes swab Rizik Sihab. Pengamanan diperketat untuk menghindari kericuan pendukung seperti di Bogor kemarin. Sejumlah pengamanan diperketat dalam sidang pembacaan pledoi atas kasus dugaan pemberitahuan berita bohong tes swab yang menjerat Rizik Sihab. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dengan total berjumlah 1.300 personil dikerahkan untuk memastikan persidangan berjalan kondusif. Sebelumnya, Rizik Sihab dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana 6 tahun penjara atas kasus tes usap RS Umi Bogor. Rizik dianggap melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi COVID-19 saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada November tahun lalu. Pengamanan sidang hari ini diperketat karena kemarin masa pendukung Rizik Sihab berunjuk rasa di pengadilan dan Balai Kota Bogor meminta Rizik dibebaskan berujung ricuh. Para pendukung Rizik Sihab yang menamakan dirinya Aliansi Umat Islam Sebogoraya berusaha masuk ke kantor Wali Kota Bogor namun dihadang aparat keamanan. Pendukung Rizik pun sempat bertemu dengan beberapa anggota DPRD Kota Bogor guna menyampaikan aspirasi. Mereka meminta Wali Kota Bogor bertanggung jawab atas ditahannya Rizik dan meminta Rizik dibebaskan tanpa syarat. Ya, pemirsa dan juga Wilson, hari ini sidang pledoi juga kembali dilaksanakan. Nah, bagaimana pengamanannya pasca ricuh di Bogor kemarin? Ya? Betul sekali, kita akan pantau langsung bersama rekan kami yang sudah ada di sana. Ada rekan Vito Erlangga yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Vito, bagaimana jalannya sidang siang hari ini? Ya,
Ya, baik, selamat siang Wilson dan Lofi. Dapat kami laporkan bahwa untuk sidang dengan terdakwa MRS atau Muhammad Rizik Syihab dan Hanif Alatas saat ini yang dimulai sejak pukul 9.30 pagi tadi masih berlangsung kondusif. Dan berdasarkan pantauan terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejumlah personil kepolisian dibantu dengan TNI masih terus melakukan penjagaan di area luar PN Jakarta Timur dan di area dalam. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian untuk akses masuk ini juga dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Dan hingga saat ini kami belum melihat adanya simpatisan dari Rizik Syihab yang nampak melakukan aktivitas untuk mendukung Rizik Syihab. Dan hingga saat ini kami juga tadi sempat melakukan konfirmasi dengan Wakapolres Jakarta Timur. Pihaknya sendiri mengatakan bahwa memang hingga saat ini belum ada warga ataupun simpatisan yang datang ke PN Jakarta Timur untuk memberikan dukungan kepada terdakwa. Dan namun untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa, pihak pengamanan dan kepolisian sendiri sudah menyiagakan setidaknya 1.300 personil yang disiagakan di seluruh titik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Balik ke Anda, Wilson. Baik, Vito, bagaimana dengan isi pledoi dan agenda sidang siang ini? Ya, baik Lofi, Wilson, dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang pembacaan pledoi ini sudah dimulai sekitar pukul 9.45 pagi tadi. Dan dari pantauan kami sejumlah pledoi atau nota pembelaan ini disampaikan Rizik Syihab di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan dari pengacara Rizik Syihab pada sebelum dilakukannya persidangan, pihaknya sendiri mengatakan sudah menyiapkan sebanyak 131 halaman pledoi yang dibacakan oleh Rizik Syihab pada siang hari ini. Dan berdasarkan pengamatan kami, setidaknya ada sejumlah poin-poin menarik menanggapi dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya yang menuntut Rizik Syihab dan Hanif Alatas dengan menuntut Rizik Syihab maksud kami dengan penjara 6 tahun dengan berdasar pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Rizik Syihab tadi juga menyampaikan sejumlah poin-poin pembelaan, diantaranya Rizik Syihab menganggap bahwa tuntutan sebanyak 6 tahun penjara ini merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa. Dan Rizik Syihab juga menyebutkan bahwa dalam kasus ini yang merupakan kasus pelanggaran protokol kesehatan seharusnya mendapatkan sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Kemudian juga Rizik Syihab tadi juga sempat menyampaikan bahwa adanya kasus ini merupakan operasi intelijen yang merupakan yang berusaha untuk memperburuk citra dirinya. Dan dari hasil pledoi ini Rizik Syihab menginginkan hakim bisa memutuskan untuk memberikan vonis bebas murni kepada dirinya. Kembali ke Anda. Vito Erlangga dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi antara truk Fuso dan sepeda motor. Pengendara motor tewas sementara penumpang luka-luka. Kecelakaan maut terekam CCTV di persimpangan Jalan Iskandar, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Barat. Truk Fuso menabrak sepeda motor. Pengendara yang merupakan sepasang suami istri pun terpental dari kendaraannya. Suami tewas di tempat dengan luka di bagian kepala dan kaki. Sementara istri yang sedang hamil 7 bulan juga terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Polisi sudah memeriksa 4 orang saksi, termasuk supir truk Fuso. Polisi pun mengamankan sepeda motor dan truk untuk penyelidikan. Auri itu ada kendaraan jenis Honda Scoopy dengan nomor register KH 4262WM yang dikendari oleh saudara Muhammad. Kemudian setelah bundaran Hipermati itu terjadilah kecelakaan tabrak depan sebelah kanan.
Polisi masih menyelidiki kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Kecelakaan antara sepeda motor dan truk juga terjadi di Demak, Jawa Tengah. Seorang pelajar terluka setelah terlempar dari sepeda motornya akibat tertabrak truk. Pelajar berusia 16 tahun ini terpapar lemas setelah menabrak truk di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Akibatnya ia terlempar dan terluka di bagian leher dan tulang bahunya patah. Petugas pun memanggil ambulans untuk mengevakuasi korban. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah luka korban. Itu nabrak dari belakang. Truk apa berjalan searah atau mau nyabrang tuh? Searah kan truk itu dari Tambelban. Iya. Terus mau nyabrang, jalan ambil lajur, tiba-tiba motor itu nabrak dari belakang. Lajunya kencang motornya? Kalau motornya kenceng, kalau mobilnya enggak. Kondisinya Mbak? Kondisinya katanya itu lehernya patah sama. Kasus ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Demak. Polisi sudah mengumpulkan keterangan dari saksi mata dan mengamankan sepeda motor milik korban. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.